Pada malam-malam yang diterangi oleh api dan suara ledakan di Surabaya, ketika tanah masih basah oleh darah dan langit menggulung oleh asap mesiu, berdirilah seorang pria kurus bersorban putih. Tangannya mengepal di depan mikrofon, dan dari radio tua yang berderak-derak suaranya menggema, "Merdeka atau mati." Itulah Bung Tomo. Nama aslinya Soetomo, tapi rakyat tidak memanggilnya dengan gelar bangsawan atau jabatan tinggi. Ia hanya dikenal sebagai Bung, saudara teman seperjuangan, penyulut semangat. Ia bukan jenderal, ia bukan presiden, tapi dengan suaranya saja, ia membakar semangat satu kota, satu bangsa. Lahir di Surabaya 3 Oktober 1920, Bung Tomo berasal dari keluarga biasa. Ayahnya bekerja sebagai pegawai, dan sejak kecil ia menyaksikan bagaimana rakyat pribumi hidup dalam penindasan kolonial. Ia tumbuh dengan rasa tidak adil yang menyala di dadanya. Namun ia bukan hanya marah, ia berpikir, ia belajar, ia menulis, dan pada waktunya ia berbicara. Saat Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Bung Tomo berada di garis depan perjuangan rakyat. Tapi kemerdekaan itu belum aman. Belanda datang kembali dengan menumpang pasukan Inggris. Mereka datang dengan ultimatum, kapal perang dan serdadu asing, menganggap rakyat Indonesia tidak layak menentukan nasib sendiri. Surabaya, kota pelabuhan yang ramai dan berani, menjadi sasaran pertama. Ketika Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam pertempuran Inggris marah, mereka mengultimatum, semua senjata rakyat harus diserahkan. Mereka ingin rakyat berlutut, tapi Bung Tomo berdiri. Hirsch mengambil tali siaran radio. Ia tidak memegang senjata, tapi lidahnya tajam seperti bambu runcing. Ia tidak membakar gedung, tapi ia membakar semangat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga sebelum bangsa kita merdeka sepenuhnya. Sekali lagi, merdeka atau mati. Kata-katanya bukan sekadar orasi. Ia menyusup ke hati pemuda-pemuda yang belum pernah mengangkat senjata. Ia menggerakkan para santri, buruh, tukang becak, anak-anak muda biasa untuk mempertahankan tanah yang mereka cintai. Dan fajar 10 November 1945 pun pecah dengan darah. Suara artileri mengguncang rumah-rumah. Pesawat tempur melintas rendah menjatuhkan bom. Pasukan Inggris menyerang dengan senjata lengkap. Tapi rakyat Surabaya tidak lari. Mereka bertahan, mereka melawan. Dengan senjata seadanya, dengan granat buatan sendiri, bahkan dengan bambu runcing dan doa-doa dari langit. Dan di balik semua itu, suara Bung Tomo tetap terdengar. Meskipun siaran radionya disabotase, meskipun ia diburu, ia terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, terus menyuarakan perlawanan. Ia tidak pernah memerintahkan dari balik meja. Ia ada di tengah-tengah rakyat. Ia makan bersama mereka, ia berdoa bersama mereka. Ia siap mati bersama mereka. Selama 21 hari Surabaya bertahan. Lebih dari 16.000 rakyat gugur. Tapi mereka tidak mati sia-sia. Dunia melihat bahwa bangsa ini bukan sekumpulan budak, tapi manusia merdeka. Dan dari puing-puing itu Surabaya mendapat gelar yang tak tergantikan, Kota Pahlawan. Setelah perang, Bung Tomo tidak hidup dalam kemewahan. Ia tidak menjadi tokoh politik yang haus kuasa. Ia tidak membangun dinasti. Ia menolak jabatan menteri dan memilih hidup sederhana. Ia pernah berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya rakyat biasa yang cinta tanah air." Hidupnya tetap bersahaja. Ia lebih banyak menyendiri, menulis dan menasihati generasi muda. Ia kecewa pada korupsi, pada para pemimpin yang lupa akar perjuangan. Tapi ia tidak pernah membenci bangsanya. Ia tetap mencintai Indonesia dengan cara yang sunyi. Hingga akhirnya pada 7 Oktober 1991, Bung Tomo wafat di Tanah Suci saat menunaikan ibadah haji. Ia pergi dengan tenang, tanpa sorotan kamera atau upacara megah. Tapi bagi rakyat, ia tidak pernah pergi. Ia dimakamkan di Surabaya, kota yang dulu ia kobarkan dengan semangatnya. Di kota itu, suara Bung Tomo tetap hidup. Di antara peluit kereta, di tengah keramaian pasar, di dalam upacara bendera sekolah-sekolah, semangatnya masih menyala. Kini, saat kita berdiri di bawah bendera merah putih, mungkin kita tak bisa lagi mendengar suaranya secara langsung. Tapi jika kita diam sejenak dan dengarkan baik-baik, dalam keheningan malam, dalam barisan prajurit kecil di sekolah-sekolah, dalam dada setiap anak muda yang mencintai Indonesia, suara itu masih ada. Bung Tomo tidak pernah mati. Ia hidup dalam semangat, dalam keberanian, dalam pilihan untuk tidak menyerah, merdeka atau mati. Kalimat itu bukan hanya pekikan, ia adalah janji. Janji dari seorang pemuda biasa untuk bangsanya yang luar biasa.